Coba deh, kita berhenti sejenak dan mikir. Apa sih nilai sebenarnya dari semua perbuatan baik yang kita lakuin? Apakah setiap kebaikan itu otomatis dapat poin? Atau jangan-jangan nih, ada satu hal penting yang kalau kita lewatin, semuanya jadi sia-sia? Kedengarannya emang mustahil ya, tapi coba bayangin deh, kamu udah berusaha seumur hidup jadi orang baik, tapi pada akhirnya semua itu nilainya kosong. Nol. Loh kok bisa? Nah biar gampang, kita coba lihat cerita sederhana ini. Oke, kenalan yuk sama Lili dan Lala. Kalau dilihat dari luar, wah mereka ini anak-anak yang sempurna banget. Selalu nurut, selalu pengen nyenengin orang tua, nggak pernah ngebantah. Pokoknya kalau kebaikan itu bisa ditumpuk, tumpukan pahala mereka mungkin udah bisa nyentuh langit kali ya. Tapi justru disinilah letak ironisnya. Di balik semua perbuatan baik mereka itu, nilai spiritualnya ternyata nol besar, kosong. Lo kok bisa gitu? Ya, karena mereka kelewatan satu langkah paling awal, paling penting, sesuatu yang jadi pondasi dari semuanya. Terus apa dong kunci yang hilang itu? Jawabannya cuma satu kata, sadar. Dan ini bukan cuma sekedar tahu atau ngelakuin sesuatu ya. Anggap aja ini kayak tombol on yang harus kita pencet sebelum kita berbuat apapun. Kalau tombol ini nggak dipencet, ya mesin kebaikan kita nggak bakal pernah nyala. Oke, jadi apa sih sadar itu sebenarnya? Gampangnya gini deh. Ini tuh proses di dalam diri kita, di mana kita secara sadar nanya, tindakan ini tuh manfaatnya apa, ruginya apa sih? Tanpa proses nanya-nanya ke diri sendiri ini, kita tuh cuma kayak robot yang jalanin program. Programnya mungkin berbuat baik, tapi kita ngelakuinnya tanpa paham, tanpa niat yang benar-benar tulus. Nah, kerennya lagi, konsep sadar ini bisa kita bedah jadi 4 pertanyaan praktis. Jadi, sebelum kamu ngelakuin sesuatu, coba deh stop sebentar, terus tanya ini, apa dampaknya buat diri saya sendiri, lahir dan batin? Terus, apa dampaknya buat orang lain, lahir dan batin juga? Proses ngejawab 4 pertanyaan inilah yang jadi gerbangnya menuju kesadaran yang sesungguhnya. Coba bayangin orang yang berbuat baik cuma karena, ya emang harusnya gitu, atau karena disuruh, tanpa lewat proses 4 pertanyaan tadi. Nah, orang seperti ini bisa dibilang level spiritualnya itu masih di level TK lah. Perbuatannya sih baik, tapi pemahamannya itu belum dewasa. Sebaliknya, yang namanya kedewasaan spiritual itu baru dimulai pas kita mulai secara sadar ngejawab 4 pertanyaan tadi. Nah, disitulah kita berubah. Dari yang tadinya cuma pelaku, jadi pemikir. Jadi orang yang perbuatannya itu akhirnya punya bobot dan makna yang sesungguhnya. Ini nih yang ngebawa kita ke inti perbedaannya antara sekedar patuh sama benar-benar sadar. Kalau dilihat dari luar, tindakannya bisa aja kelihatan sama persis. Tapi di dalamnya, niat dan nilainya itu, beda banget kayak bumi dan langit. Yuk, kita bedah perbedaannya. Kalau cuma patuh buta, itu seringnya cuma ikut-ikutan, bahkan nyari celah. Contoh gampangnya gini deh, sedekah tapi pakai barang yang udah nggak layak, cuma buat formalitas. Tujuannya apa? Biar dibilang baik, dapat pujian. Nah, kalau sadar, fokusnya itu ke dampak nyata dan malah nurunin ego kita. Disinilah sebuah perbuatan itu mulai punya nilai yang benar-benar asli. Oke, biar lebih kebayang, kita pakai contoh nyata aja. Kamu lagi jalan, terus lihat ada pengemis. Pasti kan, refleks pertama kita itu pengen ngasih uang. Itu perbuatan baik kan? Benar. Tapi, pertanyaannya adalah, apakah itu perbuatan yang paling bermanfaat? Nah, orang yang sadar itu bakal berhenti sebentar. Mikir dulu. Oke, jangka pendeknya, jelas kita ngerasa jadi orang baik dan dia dapat uang. Tapi gimana sama jangka panjangnya? Ini bisa bikin dia jadi ketergantungan loh. Bahkan malah bikin lingkaran kemiskinan itu terus ada. Tanpa kita sadar, niat baik kita malah bisa bawa dampak yang kurang baik. Dan inilah prinsip utamanya teman-teman. Selalu kejar manfaat jangka panjang. Jadi ini bukan lagi soal milih antara baik dan buruk ya, tapi tentang memilih mana kebaikan yang paling baik di antara banyak pilihan kebaikan lainnya. Coba deh ingat-ingat, ini seringkali pilihan kita itu bukan antara baik lawan buruk, tapi antara yang bermanfaat sama yang jauh lebih bermanfaat. Tindakan yang paling bernilai itu justru lahir dari keberanian kita buat milih dampak jangka panjang. Meskipun pilihan itu mungkin lebih susah dan rasanya kurang memuaskan saat ini juga. Jadi, nanti pas kamu dapat kesempatan buat berbuat baik lagi, coba deh tanya ke diri sendiri. Gue ini cuma ngejar rasa puas sesaat karena udah berbuat baik, atau gue benar-benar mikirin dampak jangka panjang yang paling bermanfaat? Nah, jawabannya ada di tangan kamu sendiri.